Oke, ada Prof. Chandra, ada Hari Sanjaya, dan kita akan menjawab pertanyaan tadi dari Cilacap. Silahkan, Prof. Jadi Ebola ini gejalanya memang berat. Jadi kalau ada anak yang merah-merah jalan-jalan itu ya bukan. Satu. Nomor dua, sekali lagi sekarang masih ada hanya di Afrika, belum ada keluar. Dan kita dunia ini sangat ketat mengawasinya, sehingga kalau ada keluar pasti akan terdeteksi. Pasti akan terdeteksi. Jadi kalau sekarang kita bicara hari ini malam ini, dia hanya ada di 4 negara itu. Hanya di 4 negara. Ya. Kemudian kalau mau pindah sedikit ke topik yang ibu sampaikan itu, yang juga kemudian banyak dikeluhkan orang yang disebut sebagai hand foot mouth disease, ya, penyakit tangan, kaki dan mulut yang ada merah-merah, melupas, dibokong pada anak-anak yang dulu pernah salah kaprah disebutkan sebagai flu Singapura. Flu Singapura. Nah, jadi saya duga cerita tadi itu sih yang itu. Itu bukan sama-sama virus, Bu. Ya, tapi sama-sama virus dan itu jauh lebih mudah dan itu sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya. Ya, itu hal yang berbeda. Kalau ini memang gejalanya berat. Jadi makanya orang pakai pakaian astronot itu karena itu. Dan bajunya juga berat ya, Dok ya. Kemudian kalau seandainya ada, tadi kita masih ngomong tuh, datang ternyata didiagnosa, oh inilah virus Ebola. Pertolongan pertama yang harus dilaksanakan apa? Segera ke rumah sakit yang ditunjuk. Di Indonesia, Kemenkes menyiapkan. Jadi kita saat ini ada 100 rumah sakit yang dipersiapkan untuk flu burung. Oke. Kenapa saya bilang untuk flu burung? Karena di flu burung itu ada peralatan yang lengkap, isolasi dan sebagainya. Rumah sakit yang flu burung itu kemudian dipakai untuk menanggulangi MERS kalau ada. Jadi sekarang flu burung itu masih ada ya, flu burung, MERS masih terus. Tahun ini cuma ada 2. Oke. MERS belum pernah ada. Yang ada kan di luar negeri. Ya, orang Indonesia yang ke sana. Tapi di sini nggak ada. Tapi maksud saya rumah sakit itu peralatannya lengkap sekali. Lengkap. Jadi jangan takut. Terutama Indonesia isolasi ya. Terutama untuk isolasi. Dan lagi seperti saya bilang, laboratorium kita sudah baru beberapa hari lalu kita putuskan bagaimana mekanisme memeriksanya untuk memastikan dia sakit atau tidak sakit. Semoga sih tidak ada. Dan obatnya, artinya apa yang ditangani itu ditangani di ICU tentu saja dengan penanganan yang sangat intensif begitu, walaupun supportive care, artinya dijaga tekanan darahnya bagus, jaga nadinya bagus, jaga metabolisme tubuhnya berjalan baik. Itu yang dilakukan saat ini. Boleh, mungkin pemirsa juga ingin tahu nih Prof. Chandra, sebenarnya kenapa sih virus Ebola ini rada-rada sulit ditangani, tidak seperti tadi virus-virus yang tadi food and hand disease, burung, gitu ya. Kenapa? Kalau kenapa, sebelum sampai kenapa sedikit dulu. Dari waktu ke waktu virus seperti ini akan muncul, akan ada. Jadi itu bagian alamiah penyakit, alamiah dunia. Sekarang kemarin kita ribut MERS, saya diundang kemari Ebola. Sayangnya saya diundang kalau ada HIV diundang ya kan. Tapi ya memang karena apakah ini berkaitan dengan global warming ataupun ada banyak faktor ya. Bisa global warming, bisa perubahan perilaku orang juga bisa. Walaupun si virus sendiri juga dari waktu ke waktu dia berubah. Tapi kalau Ebola ini bukan berubah, memang Ebola ini memang belum ketemu obatnya dan belum ketemu vaksinnya. Tentu ada beberapa penyakit yang memang belum ketemu obat dan vaksinnya. Jadi memang penyakit macam-macam ya. Ini kebetulan kita berhadapan dengan sesuatu yang besar. Dan kenapa sekarang ribut sekali? Karena memang di 3 negara itu kemudian tidak terkontrol. Sebelum-belum ini juga sudah pernah ada, tapi relatif terkontrol. Dan sekarang di 3 negara itu tidak terkontrol. Salah satu alasannya adalah karena infrastruktur kesehatan. Ini hasil analisa mereka. Infrastruktur kesehatan di 3 negara ini memang relatif lebih rendah daripada negara-negara Afrika yang termasuk lebih rendah dari Indonesia ya tentunya. Oh iya, maksudnya dibandingkan Nigeria, Kenya juga mereka lebih rendah. Jadi memang 3 negara ini relatif infrastruktur lebih rendah. Dan karena itu ya akhirnya jadi tidak terkontrol dengan baik. Tapi yang saya baca ya itu kan dari tahun 1970 something itu yang meninggal setiap tahunnya di sana adalah 1000 orang jumlahnya. Dan sekarang nih di 2014 jumlahnya semakin meningkat. Itu benar nggak sih datanya? Sekitar 1700 gitu. Dia berflow. Sekarang sih sudah lebih dari 2000. Sudah lebih hari ini ya, hari ini ya. Sudah 15 hari sudah lebih dari 2000 yang sakit, bukan yang meninggal. Yang meninggal 1100 sekian. Dan itu masih akan meningkat karena memang belum bisa dikendalikan secara maksimal. Tapi saya kira sekarang kan bantuan banyak datangnya. Artinya dari luar negeri dan mereka juga sudah
sudah mencoba membatasi dan tentara turun tangan ya karena memang untuk ini tidak mungkin ditangani oleh kesehatan semata-mata. Jadi saya sih masih percaya akan ada upaya keras yang dilakukan baik oleh pemerintah setempat maupun negara lain sehingga kita bisa kendalikan ini dengan lebih baik. Jadi mungkin negara kita pun sudah melakukan tindakan-tindakan prevensi seperti tadi di pelabuhan-pelabuhan, disiapkannya rumah sakit yang ada 100 itu untuk menangani flu burung, kemudian diagnosa bisa dalam 24 jam sampai 48 jam. Di samping itu masih ada usaha-usaha lain misalnya ya seperti ini penjelasan bahwa masyarakat jangan terlampau takut terhadap sosialisasinya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Depkes sendiri seperti apa? Kami sudah edarkan kepada seluruh dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia informasi-informasi yang ada tentang Ebola ini, dan saya lihat beberapa teman di daerah juga sudah menyebarkannya lagi ke daerah ke tempat-tempat yang lain. Kemudian beberapa kali juga dilakukan jumpa pers sebenarnya di Kementerian Kesehatan dalam rangka untuk makin terus meningkatkan kewaspadaan. Dan yang juga penting adalah kita ikuti terus perkembangan, artinya hubungan kita dengan WHO itu sangat intensif karena apa yang terjadi di satu tempat harus segera diinformasikan ke negara lain. Itu harus. Jadi di dunia ini ada yang namanya International Health Regulation yang mengatur supaya kalau sesuatu terjadi di negara A, 190 negara yang lain tahu. Jadi dia bisa antisipasi, dan itu kalau dan update-nya sampai langsung ada namanya apa? Bukan update. Bahasa Inggrisnya apa? Ya pokoknya aktual. Yang langsung secara aktual. Dari hari ke hari memang ini terus diamati dengan 2.000 yang sudah sakit, sekian yang meninggal. Tapi bahkan kita sudah dapat pengetahuan terbaru nih pemirsa bahwa tidak lagi 90% kematiannya. Sekarang sudah menurun menjadi sekarang 50. Di bawah 60%. Oke. Nah, Prof, mungkin juga kita harus menjelaskan kepada pemirsa juga bahwa mereka itu kan begitu banyak virus nih, dan mereka kan selalu informasi dari televisi dan segalanya kan dengan gambar-gambar yang pakaian astronot dan sebagainya. Dan itu dapatnya sepotong-sepotong. Dapatnya juga sepotong-sepotong. Mungkin Prof juga mesti sekali lagi mengatakan bahwa kemungkinan kecil di Indonesia ini dengan alasan-alasan seperti apa? Yang pertama, virus Ebola saat ini ada di 3 negara Afrika. Hanya di 3 negara yang besar, Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Memang ada satu di Nigeria, tapi di Nigeria ini belum menular di masyarakat. Penularan di masyarakat hanya ada di 3 negara ini, gitu ya. Dan ini sudah dicoba dikendalikan habis-habisan. Kalau bicara kemungkinan penularan ke luar negeri, dari 3 negara ini direct flight hanya ada 39 direct flight. Dan 39 direct flight ini tidak ada satupun ke benua Asia. Sebagian besar ke Afrika, ada ke Eropa sedikit dan Amerika sedikit. Tidak ada yang ke Asia. Ini kalau bicara penularan. Yang kedua, seperti tadi sudah kita bicarakan, mereka yang terkena Ebola gejalanya berat sekali, sehingga kemungkinan naik pesawat itu relatif kecil sekali. Tentu saja bisa tapi kemungkinan itu kecil sekali. Dan kalau dia naik pesawat, dia akan pergi ke 39 airport itu yang relatif masih jauh dari kita sebelum sampai ke Asia, begitu ya. Tentu saja dengan kemungkinan yang sangat jarang bisa saja lewat, tapi saat ini dengan perkembangan ilmu saat ini itu memang sulit sekali sampai ke Asia. Semua negara Asia saat ini sudah waspada, sudah melakukan kewaspadaan baik di bandaranya maupun di laboratoriumnya maupun di rumah sakitnya, dan kita ikuti day by day apa yang berkembang tentang penyakit ini. Nah, pemirsa, jadi jangan terlampau cemas dan takut. Tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kemungkinannya kecil sekali bisa sampai di Indonesia. Tetap saksikan Kata Dokter setelah yang berikut ini. Banyak waktu juga yang memisahkan kita, pada pembicaranya kita lagi seru nih. Sampai tukeran nih aku nih sama Ari. Karena Ari juga akan menyanyi selainnya. Tapi sebelum kamu nyanyi Ari ya, aku pengen tahu dulu. Kamu nih kan boleh dibilang keren lah. Amin. Segala macam punya usaha. Kok belum juga melaksanakan punya pasangan? Sebenarnya sudah ada. Calon-calon sudah ada. Calon-calon. Tapi insya Allah segera dalam waktu dekat mungkin 2 tahun. Iyalah, mudah-mudahan ya, dan sukses juga dengan albumnya. Amin, terima kasih. Silahkan, mungkin Ari mau ini mempersiapkan menyanyinya ya. Oke, Prof Chandra. Tentu sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terutama mereka-mereka yang di Indonesia yang menonton acara ini kan masih takut dengan virus Ebola. Dan sosialisasinya meskipun sudah banyak dilakukan. Silakan, Prof. Ada 3 hal. Yang pertama, kita sudah bahas dari tadi bahwa saat ini Ebola ada di beberapa negara di Afrika.
kemungkinan penularan keluar Afrika sedang dicoba untuk dicegah semaksimal mungkin. Sehingga kita berharap memang kemungkinan penularan sampai ke Asia itu relatif sangat kecil. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau toh orang harus bepergian ke 3 negara yang sekarang sedang ada epicenter itu, sebaiknya memang tidak. Tapi kalau toh pergi, ada 7 hal yang bisa dilakukan. Nomor 1, cuci tangan pakai sabun. Itu terbukti secara ilmiah bisa menularkan, dan itu harus dilakukan berulang kali. Begitu juga untuk teman-teman yang akan beribadah haji, tolong cuci tangan pakai sabun ini dilakukan sangat sering gitu ya. Yang kedua, karena ini ada kemungkinan penularan, memang kalau ada orang yang sakit, kita tidak perlu jangan kontak. Ya, jadi silakan saja diobati oleh petugas kesehatan. Kita tidak perlu ikut mengobati atau menengok dan sebagainya. Yang ketiga, juga jangan atau batasi kontak dengan orang yang menengok pasien itu. Batasi juga dengan orang yang menengok. Iya, dengan yang menengok itu. Yang keempat, jenazah. Jadi kemungkinan penularan dari jenazah itu besar. Jadi kan ada yang memandikan. Jadi sudah ada aturan khusus bagaimana memandikannya, sistemnya sudah ada. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada ahlinya, katakanlah begitu. Ya. Dan yang kelima, kalau sampai harus bepergian ke negara-negara yang itu, maka kita kerja saja, tidak perlu ke hutan, jangan kontak dengan binatang dan sebagainya. Karena itu penularan dari binatang kemungkinan itu tetap ada. Itu 5 hal kalau harus pergi. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bukan hanya tentang Ebola sebenarnya, tentu saja sakit itu harus diobati. Tapi yang juga sama pentingnya atau bahkan lebih penting adalah menjaga orang sehat tetap sehat. Jangan sampai orang sehat itu menjadi sakit. Dan Prof, tentunya ini kita nih lagi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-69. Apa sih harapan Prof di momen HUT yang terkait dengan kesehatan di momen kemerdekaan ini? Itulah yang saya sebut barusan. Ya, jadi kita ingin semua penting, Dr. Boyke. Siaran televisi penting, politik tentu saja penting, ekonomi juga sangat penting ya. Tapi ingatlah bahwa kesehatan itu adalah sendi kehidupan yang penting. Kalau kata orang bijak, health is not everything, but without health, everything is nothing. Tidak akan mungkin bisa siaran kalau sakit. Baik pemirsa, sayang sekali waktunya. Terima kasih Prof. Chandra. Dan pemirsa, tetap saksikan Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 10. Dan sebelumnya saya akan membacakan sebuah quotes ya. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap wabah ada solusinya. Jika Ebola belum ada obatnya, jagalah sanitasi diri agar terhindar dari isolasi. Saksikan Kata Dokter. Dan inilah Ari Sanjaya. Terima kasih. Sebentar marah, sebentar sayang, sebentar benci, sebentar cinta. Bingung jadinya, apa maumu? Berilah aku, coba kau hitung, kau gantung aku. Kalau terus gini, kau pikir diriku boneka, bisa kau mainkan seenak-enaknya. Kau pikir hanyalah dirimu yang suka padaku, maaf-maaf saja. Apa maumu? Berilah aku, coba kau hitung, kau gantung aku. Kalau terus gini, kau pikir diriku boneka, bisa kau mainkan seenak-enaknya. Kau pikir hanyalah dirimu yang suka padaku, maaf-maaf saja. Kau pikir diriku boneka, bisa kau mainkan seenak-enaknya.